semuanya, kami dari kelompok 5 Project 2, Pemikiran Desain dan Kreativitas kelas A, yang beranggotakan saya sendiri, Brigita Dwi Yuliartisa dengan NPM 23071223. Saya Febian Nurwanto dengan NPM 23071231. Saya Erik dengan NPM 2307123002. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi kita, yaitu Wavemaster. Seperti yang kita ketahui, cuaca saat ini sangat tidak menentu. Apalagi kadang panas, kadang mendung, dan kecepatan angin yang sangat tidak menentu. Sehingga banyak para pelayar yang merasa bingung apakah dengan cuaca yang sangat tidak menentu ini mereka aman untuk berlayar dan mendapatkan hasil yang sesuai mereka inginkan. Dan pastinya ada juga beberapa orang yang merasa bosan dengan aktivitasnya sehari-hari sehingga mereka mencari tempat untuk menghibur diri. Contohnya seperti mereka ingin menghibur diri ke pantai. Jadi dengan adanya kondisi ini, kami membuat aplikasi yang bernama Wavemaster, yang aplikasi ini berisikan menentukan perkiraan cuaca saat ini ataupun saat hari-hari ke depannya, menentukan kelembaban udara, suhu, dan juga pasang surut air. Selanjutnya, menentukan atau mengetahui aktivitas hewan di laut, apakah aktivitas hewan di laut itu sangat tinggi ataupun medium pada waktu tertentu. Sehingga dengan aplikasi ini dapat membantu para pelayar ataupun para penggunanya yang lain yang membutuhkan informasi laut sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka ini dengan aman dan nyaman. Wavemaster adalah aplikasi cuaca yang ditujukan untuk para nelayan maupun orang yang akan beraktivitas di laut serta pesisir pantai. Aplikasi ini akan memberitahu hal-hal yang penting sebelum pergi berlayar maupun memancing. Contohnya seperti kecepatan angin, suhu air laut, cuaca, persentase kemungkinan hujan, waktu pasang surut dan pasang naik, dan yang paling penting tingkat aktivitas ikan. Dengan menggunakan aplikasi Wavemaster, Anda dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berlayar maupun memancing. Fungsi utama aplikasi Wavemaster adalah untuk membantu para nelayan dan orang yang akan pergi memancing, berlayar, maupun berwisata ke pantai atau laut dalam menentukan hari yang cocok untuk berangkat. Aplikasi Wavemaster memiliki fungsi di mana para pengguna dapat mengetahui kapan waktu pasang surut dan pasang naik, kecepatan angin, serta berbagai hal lain yang akan membantu dalam menentukan hari berlayar maupun memancing. Untuk bagian flowchart akan dimulai dengan tampilan awal, dan pengguna harus mengizinkan permintaan akses yang muncul pada saat membuka aplikasi agar dapat melanjutkan ke aplikasi. Kemudian pengguna akan diarahkan dengan halaman login di mana terdapat 4 cara untuk login. Yang pertama adalah melalui akun Google, di mana para pengguna akan disuruh untuk memilih akun Google mana yang akan digunakan untuk melanjutkan ke aplikasi. Dengan syarat akun Google tersebut harus sudah terdaftar di perangkat. Selanjutnya ada fitur untuk bergabung melalui akun Facebook, di mana para pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor telepon, alamat email ataupun nama dari akun Facebook yang dimiliki dan sandi yang dimiliki. Yang ketiga ada fitur bergabung dengan Apple ID. Pengguna akan diminta memasukkan salah satu dari 3, yaitu nama, Apple ID, maupun alamat email untuk dapat melanjutkan ke aplikasi. Kemudian yang terakhir ada fitur bergabung melalui alamat email,
Dalam fitur ini, pengguna akan diminta untuk memasukkan alamat email dan sandi yang sesuai. Jika terdapat masalah pada sandi seperti lupa sandi, maka Anda dapat melanjutkan ke halaman lupa sandi, di mana aplikasi akan membantu untuk mengatur ulang sandi dengan mengirimkan kode OTP ke SMS dari nomor yang telah dimasukkan. Setelah berhasil bergabung dengan salah satu dari 4 cara tadi, maka tampilan akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman utama terdapat 3 pilihan utama yang dapat dipilih oleh pengguna. Apakah akan melihat perkiraan cuaca untuk hari ini, hari esoknya, atau 2 hari ke depan. Semua pilihan itu akan menampilkan fitur yang sama, yaitu terdapat fitur pasang surut dan pasang naik air laut, ramalan cuaca laut, suhu sekarang atau suhu rata-rata, dan keterangan lokasi tempat aplikasi itu berada, kelembaban udara, tingkat UV index, bulan terbit dan bulan terbenam. Juga ada waktu, temperatur, kecepatan angin, tinggi gelombang, cuaca, dan persentase kemungkinan hujan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara untuk melogin ke aplikasi kita Wavemaster. Nah, metode pertama itu adalah dengan Google. Nah, kalau cara dengan Google, ya tinggal memiliki akun Google. Setelah itu, ya dah, itu aja, siap. Nah, metode kedua itu adalah Facebook. Nah, Facebook itu Anda bisa memasukkan ponsel atau email. Setelah itu, masukin password. Nah, setelah itu saja. Nah, metode ketiga itu adalah Apple. Nah, Apple ID ini ada 3 metode. 1, Apple ID. Yang kedua, nama Apple-nya. Dan yang ketiga, itu adalah email. Nah, antara 3 ini Anda bisa pilih salah satu, tidak perlu pilih semuanya. Nah, setelah sudah masukin dari salah satu ini, langsung bisa lanjut. Nah, metode terakhir atau metode keempat ini adalah dengan email. Nah, caranya itu adalah tinggal masukin email dan masukin password. Setelah itu, dah langsung bisa lanjut. Tetapi, jika Anda lupa password untuk email Anda, tidak apa-apa. Ada tombol forget password. Nah, dengan tombol forget password ini, di SMS Anda akan dikasih kode OTP. Nah, kode OTP ini Anda akan masukin kepada aplikasi Wavemaster ini. Setelah itu, password Anda akan di reset dan Anda bisa memilih password yang baru. Nah, setelah berhasil login dengan salah satu 4 cara tadi, Anda akan diarahkan kepada homepage kami. Di bagian paling atas itu terdapat kotak yang berwarna biru tua. Nah, di situ kita bisa melihat cuaca untuk hari ini. Kemudian di bawahnya di bagian kiri terdapat fitur pasang surut dan pasang naik air laut. Saat fitur tersebut diklik, maka pengguna akan diarahkan ke halaman pasang surut dan pasang naik air laut. Di dalam halaman tersebut terdapat keterangan waktu tepat matahari terbit, transit matahari, matahari terbenam, dan durasi waktu siang. Lalu juga ada waktu tepat pasang surut dan pasang naik air laut, dan tinggi gelombang, serta koefisien gelombang. Nah, untuk bagian yang suhu air laut, di halaman ini akan mengukur suhu air laut dari pantai terdekat dan dari lokasi yang terdekat dengan kelipatan 4 jam. Nah, di halaman ini juga sekaligus mengukur rata-rata suhu air laut selama sehari. Nah, suhu rata-rata ini gunanya adalah untuk mengukur temperatur di satu lokasi ini. Jadi bukan khusus untuk laut saja, ini kayak 10 tempat gitu. Di aplikasi Wavemaster juga terdapat fitur lokasi, di mana di fitur itu akan menunjukkan keberadaan si pengguna saat itu. Di aplikasi Wavemaster juga terdapat fitur kelembaban udara, di mana fitur ini menunjukkan
kelembaban udara dari yang paling terkecil atau terendah sampai kelembaban udara yang paling tinggi pada hari tersebut dalam bentuk satuan persen. Fitur selanjutnya adalah tingkat UV index. Fitur ini akan menampilkan tingkat UV index pada hari yang dipilih. Terdapat 4 tingkatan. Yang pertama adalah sangat tinggi. Artinya, para pengguna diharapkan untuk tetap berada di tempat teduh serta mengoleskan pelembab tabir surya. Yang selanjutnya adalah tingkatan tinggi, di mana para pengguna diharapkan untuk mengurangi paparan sinar matahari pada jam 10 siang sampai 4 sore. Dan yang ketiga adalah tingkatan sedang, yaitu pengguna diharapkan menggunakan atau mengoleskan pelembab tabir surya SPF 30 ke atas setiap 2 jam sekali. Dan yang terakhir ada tingkatan rendah. Pengguna diharapkan tetap mengoleskan tabir surya SPF 30 ke atas atau menggunakan kacamata hitam. Di aplikasi Wavemaster ini juga menyediakan fitur bulan akan terbit dan terbenam. Fitur bulan akan terbit dan terbenam ini akan menunjukkan pukul, arah, dan derajat bulan itu akan terbit dan terbenam. Di fitur ini juga menyediakan tampak atau tidaknya bulan dengan ditunjukkan pada pukul yang berbeda. Pada fitur ini juga menyediakan periode-periode tertentu aktivitas hewan di laut. Aktivitas hewan di laut akan ditunjukkan apakah aktivitas hewan di laut itu akan tinggi, sangat tinggi, ataupun medium. Aktivitas hewan di laut ini juga akan menunjukkan pukul di mana hewan ini akan beraktivitas pada pukul itu hingga pukul selanjutnya. Di fitur ini juga menyediakan transit bulan. Transit bulan ini akan menunjukkan apakah bulan ini berada tepat di atas kepala, di bawah kaki, bulan ini akan terbenam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan arti-arti setiap simbol ini, dan saya akan menjelaskannya mulai dari yang paling kiri dulu. Nah, yang paling kiri ini adalah simbol jam. Nah, gunanya simbol jam ini untuk menentukan kapan simbol-simbol yang lain ini akan terjadi. Nah, yang simbol kedua yang ini adalah simbol temperatur. Nah, ini simpel. Ini untuk memprediksi temperatur pada jam tersebut. Baru yang ketiga adalah simbol angin. Nah, simbol angin ini untuk mengukur berapa kuatnya angin, kayak kecepatannya gitu. Nah, selanjutnya yang angin itu adalah simbol ombak. Nah, simbol ombak ini untuk mengukur ketinggian ombak di pantai atau di laut. Nah, gitu. Pada jam tersebut. Nah, yang kedua terakhir ini adalah simbol matahari dan awan. Nah, simbol ini berfungsi untuk menunjukkan cuaca pada jam tersebut, seperti cerah berawan, berangin, hujan, matahari terbit, dan matahari terbenam. Simbol terakhir ini adalah simbol payung. Nah, simbol payung ini gunanya untuk memprediksi persentase kesempatan untuk kejadian hujan di jam tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.